Baiklah rekan-rekan semuanya, kita harus bekerja keras. Ini momentum kita untuk memenangkan hati rakyat. Kita akan buat program-program unggulan seperti pendidikan gratis dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Kita harus menang. Setuju Pak Andi. Kami akan pastikan semua orang tahu visi dan misi dari Bapak. Ibu, gerakan apa yang Ibu akan lakukan untuk memenangkan hati kembali masyarakat? Sudahlah, kamu itu tenang saja. Kamu harus melakukan gerakan apapun. Masyarakat itu sudah pasti akan memilih saya. Tapi Bu, jika dilihat dari aneh-aneh, mereka itu tidak percaya lagi untuk diri Ibu. Merangkak dalam kegelapan sambil membawa ikan. Itu kuncinya. Nisa, saya ini baru pertama kali ikut pemilu. Saya bingung mau memilih siapa. Kenapa paslon terjadi ini dan itu? Bagaimana jika saya salah memilih? Ibu, saya mengerti kekhawatiran Ibu. Pemilu ini memang penuh dengan janji manis, tapi kita harus bisa memilih berdasarkan rekam jejaknya, berdasarkan program yang mereka tawarkan. Kita tidak boleh dijuluk oleh janji manis yang mereka ucapkan. Tapi bagaimana kalau saya salah memilih? Saya memilih berdasarkan hasil. Saya mengerti Ibu, jadi pemilu itu sudah diawasi oleh hukum dan lembaga yang independen seperti KPU. Jadi segala sesuatunya itu sudah teratur, Bu. Ibu tenang saja. Kami akan memastikan bahwa tahapan pemilu ini akan berjalan lancar sesuai dengan aturannya, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara nanti. Tak ada yang boleh dikurangi hasilnya. Itulah tugas KPU yang sangat penting. Jadi politik bisa menciptakan berbagai janji manis, tapi hukum harus tetap memastikan pemilu itu berjalan secara adil dan transparan. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan dalam proses pemilu. Kami sudah mengatur segalanya, Bu. Setiap pemilih akan dilayani dengan baik, dan hasil pemilu akan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Hasil pemilu kita pada hari ini, kita mendapati paslon 02 yang menang pada hari ini dengan perhitungan suara 132 suara. Ya. Bu, di sini indikasi ada kecurangan dari paslon 2. Kecurangan apa yang mau maksud? Ini belum saja ini. Pak, saya mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Jadi paslon 02 ini memberikan iming-iming uang kepada rakyat agar mendapatkan suatu suara. Bukankah ini merupakan suatu pelanggaran? Ini merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Serangan pajak merupakan bagian dari tindakan yang merugikan integritas pemilu. Kita harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Jika benar, bukankah ini merupakan upaya untuk memanipulasi suara rakyat? Jadi hukum harus bertindak dengan tegas. Kita harus menginvestigasi dan memastikan agar saat ini tidak merasakan proses pemilihan suara. Baiklah, kalau begitu mari kita lapor. Ibu Karissa, kami memiliki bukti bahwa Anda melakukan pelanggaran dengan memberikan uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Ini adalah pelanggaran serius yang bisa membawa Anda ke jalur hukum. Saya hanya membantu mereka kok. Saya memberikan uang itu hanya sekedar dari hati nurani saya untuk menolong mereka. Tidak ada satupun niatan saya untuk
membeli suara mereka, memberi uang kepada pemilih dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi suara mereka adalah tindakan yang sangat dilarang dalam undang-undang pemilu. Anda sudah melanggar aturan yang ada dan kami akan membawa ini ke jalur hukum. Saya tidak terima. Saya akan panggil pengacara saya. Terima kasih. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti yang ada, saya memutuskan bahwa perbuatan dari Saudari Karissa merupakan tindakan pelanggaran hukum yang berat. Memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara adalah tindakan yang merusak integritas serta dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi. Saya minta maaf. Saya tidak menyadari dampak buruk dari tindakan yang saya lakukan. Saya salah, Hakim. Belum mempertimbangkan semua aspek yang ada, pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Setan-setan politik yang datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan menjilat? Setan-setan politik yang datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam, menghasut, menindas, memperkosa